Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai sejarah, yang mana kita akan memasuki mengenai nama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asma'an katsira. Sesungguhnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai nama yang sangat banyak. Bahkan Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Tahdzib, beliau mengatakan qala inna lillahi azza wa jal alfu ismin wa inna lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam alfu ismin. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai 1000 nama, dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 1000 nama. Kenapa begitu banyak nama daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mungkin yang kita tahu hanya beberapa nama yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an seperti Thaha, Yasin, ya, atau mungkin Nabi Muhammad atau Ahmad, atau nama-nama yang lainnya mungkin. Bahkan di dalam kitab Dalail Khairat, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Al-Jazuli, beliau menyebutkan ada 500, kurang lebih ada 200 atau 500 nama yang tercantum daripada nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu banyak nama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Para ulama mengatakan itu menunjukkan begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap nama mempunyai satu sifat, ya, mempunyai satu sifat. Bayangkan kalau ada 1000 nama, berarti ada 1000 sifat yang baik, akhlak yang baik yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan an Jubair bin Mut'im an Adiyin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li asma'an ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhuwahu biyal kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsaru an-nasu ala qadamai wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu nabi. Hadis dari Jubair ibni Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan inna li asma'an, sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Ana Muhammad, beliau nama beliau nama Muhammad. Wa ana Ahmad atau Ahmad. Wa ana al-mahi, dan saya juga bernama al-mahi. Apa arti al-mahi? Alladhi yam'uwahu bihal kufra, yang mana dengan akulah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kekufuran. Wa ana al-hashir, beliau juga dijuluki al-hashir atau diberi nama al-hashir. Apa arti daripada al-hashir? Al-hashir alladhi yuhsarun nasu ala qadamai, yang mana manusia nanti akan dibangkitkan di bawah telapak kakiku. Wa anal agib alladhi laisa ba'dahu nabi, aku juga diberi nama al-agib, yaitu nabi yang terakhir setelah Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi nabi. Nabi Muhammad SAW sebagai penutup daripada para anbiya. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala laqitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah. Kata Hudzaifah, perawi daripada hadis tersebut, mengatakan aku bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di jalan, salah satu jalan di kota Madinah. Beliau mengatakan ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, aku adalah Ahmad. Wa ana Nabiyyur Rahmah, aku adalah Nabi Rahmat. Wa Nabiyyut Taubah, aku adalah Nabi yang membuat taubat. Nabi Taubat. Wa ana al-Mughaffi, aku adalah Nabi al-Mughaffi, yaitu al-akhir. Wa ana al-Hashir
Aku adalah Nabi Hasyir wa Nabiyul Mulahim, dan beliau juga dinamai sebagai Nabi Al-Mulahim. Pengertian daripada Al-Mulahim. Al-Mulahim di sini maknanya al-harb, perang. Nabi yang perang. Sedangkan kita tahu bahwasanya gambaran perang itu sesuatu yang kurang baik. Ya. Padahal sebenarnya di dalam peperangan ya, yang dibawa oleh Rasul SAW itu adalah rahmat. Kita mendengarkan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Tapi dalam salah satu nama Rasul SAW, beliau dinamakan Nabi yang membawa peperangan. Bagaimana bisa disatukan? Ya, para ulama menjelaskan seperti ini. Dulu di zaman para anbiya, ya, ketika para umatnya sudah tidak mengikuti ajaran daripada nabi mereka, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab dan akan membinasakan semuanya tanpa terkecuali. Maka ketika turunnya azab tersebut, tidak ada di antara mereka yang selamat kecuali yang mengikuti nabi mereka. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul SAW ditentang, maka beliau diperintahkan untuk memerangi. Diperangilah. Kita tahu bahwasanya bedalah antara turunnya bala dengan perang. Kalau perang terjadi peperangan, pedang tidak memusnahkan manusia total. Bahkan banyak di dalam sejarah disebutkan setelah selesai peperangan tersebut, kemudian berapa bulan kemudian atau berapa tahun kemudian yang dulunya ikut merangi Nabi Muhammad, di akhirnya mereka ikut memeluk agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau agama Islam tersebut, mengucapkan syahadat di depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah pengertian daripada nama beliau yang dijuluki sebagai Al-Mulahim, Nabi yang membawa peperangan, yang maknanya adalah peperangan di sini adalah rahmat. Ya, kalau sampai Allah turunkan azab atas kita tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada sisa di muka bumi ini. Tapi karena yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk memerangi kekufuran adalah dengan cara perang, maka masih ada waktu untuk mereka bisa bertaubat. Dan ini adalah bentuk rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ini sedikit mengenai tentang nama daripada nama Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi tentang nama-nama beliau, ya. Dan nama yang paling beliau cintai dan yang paling kita ketahui adalah nama beliau adalah nama Muhammad dan nama Ahmad, sampai disebutkan di dalam syarah satu hadisul qudsi bahwasanya orang yang bernama Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala dengan barokah nama tersebut tidak akan disiksa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang singkat ini semoga bisa menjadi bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan di dalam Al-Imam Al-Busiri juga, beliau mengatakan fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astaghfahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi wa jauharul husni fihi ghairu munqasim. Beliau mengatakan bahwasannya benar-benar sempurna postur ciptaan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam.